Saya ada satu pertanyaan yang mungkin agak berbeda dari atau termasuk di dalam firman Tuhan, yaitu begini pertanyaannya. Kenapa tanggal 25 Desember itu dijadikan hari kelahiran Nabi Isa Yesus Kristus, sedangkan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu di dalam Alkitab cuma diberitakan atau ditandai dengan satu bintang saja? Dan kenapa hari kelahiran Tuhan Yesus itu tidak dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun 000 saja gitu. Terus dia bertanya lagi, kenapa kelahiran Yesus tidak dihitung sebagai awal tahun Masehi atau tahun nasional yang seperti itu maksudnya. Jadi kalau di sini dia mencontohkan kalau untuk tanggal dan tahun Imlek itu dihitung mulai bulan semi tahun hari pertama, bulan pertama itu hari kelahiran Cilaihut, mulai dihitung untuk tahun Imlek. Nah, gimana pendeta? Terima kasih untuk pertanyaan saudara kita. Pertama-tama, Alkitab tidak memberitahukan kepada kita petunjuk yang jelas tentang tanggal berapa Tuhan Yesus lahir. Ya, yang jelas kalau kita baca Matius pasal yang kedua, Tuhan Yesus lahir sebelum kematian Herodes. Karena Herodes kan mau mencari Yesus untuk membunuhnya. Lalu atas perintah Tuhan melalui sebuah mimpi, Yusuf membawa Tuhan Yesus dan Maria, mereka kemudian ke Mesir. Waktu mereka di Mesir mendengar kabar Herodes mati. Lalu kemudian mereka kembali ke Israel dan mereka tinggal di Nazaret pada waktu itu. Jadi Herodes ini adalah tokoh sejarah, ya, dan banyak ahli sejarah yang bisa mengetahui kapan Herodes itu mati. Ya. Jadi kalau mengetahui kapan Herodes itu mati, maka kelahiran Yesus haruslah sebelum kelahiran Yesus itu adalah entah pada tahun di mana Herodes mati, tapi beberapa saat sebelum Herodes mati, atau 1 tahun sebelum Herodes mati. Yang jelas adalah sebelum Herodes mati. Dalam Matius pasal yang ke-5 dikatakan, Matius pasal yang kedua, dalam cerita itu dikatakan Herodes membunuh semua bayi 2 tahun ke bawah. Seakan memberikan petunjuk bahwa kurang lebih Herodes memperhitungkan tahun di mana orang-orang Majus itu datang, lalu kemudian memberitahukan tentang kelahiran Yesus, tapi ia merasa diperdaya. Demikian kata Matius pasal 2 ayat yang ke-15 sampai 18, ia diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, lalu dia membunuh semua bayi-bayi yang ada di Bethlehem itu yang usianya di bawah 2 tahun. Jadi Tuhan Yesus lahir sebelum Herodes mati. Dari mana istilah perhitungan BC, BC atau before Christ menurut orang Kristen, atau AD, Anno Domini, the year of our Lord. Ya, tahun dari Tuhan kita, pada tahun dari Tuhan kita, yang biasa digunakan dalam buku-buku sejarah untuk membagi apa yang terjadi sebelum Yesus dan apa yang terjadi sesudah Yesus. Dan itu membuat kelahiran Yesus adalah merupakan pemisah antara peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudahnya di dalam penanggalan. Pada waktu Tuhan Yesus lahir, belum ada istilah before Christ, lalu kemudian Anno Domini. Belum ada pada waktu itu. Sudah ada kalender, yaitu kalender yang dibuat oleh Julianus atau kalender Julian calendar, tetapi belum ada istilah BC atau AD, atau dalam istilah lain adalah Common Era atau Before Common Era. Belum ada pada waktu itu. Istilah BC dan AD ini ternyata baru ada pada abad yang ke-5 atau abad yang ke-6. Seorang yang bernama Dionysius
Exiguus, seorang biarawan pada waktu itu yang mendapatkan tugas untuk boleh membuat sebuah kalender yang lebih tepat, dan dia mengambil suatu perhitungan, entah bagaimana dia menghitung. Dia mengatakan konsul Roma yang hidup pada saat itu adalah hidup pada tahun 525 setelah the incarnation of the Lord, atau setelah inkarnasi Tuhan, yang adalah setelah kelahiran Yesus. Jadi konsul Roma yang ada pada saat itu menurut Dionysius Exiguus hidup pada tahun 525 AD. Dari situlah muncul istilah AD dan BC. Tetapi kemudian para ahli sejarah menghitung kembali cara perhitungan dari Dionysius dan Exiguus dan menemukan bahwa ternyata ada sedikit selisih tahun, di mana kalau mau mengikuti istilah dari Dionysius Exiguus ini, maka kelahiran Tuhan Yesus itu bukan pada tahun 1 AD. Ngomong-ngomong, tidak ada tahun 0. Jadi setelah tahun 1 BC adalah tahun 1 AD. Jadi perhitungan tahun itu bukan 1 BC, lalu kemudian tahun 0, lalu kemudian tahun 1 AD. Yang ada adalah tahun 1 BC, lalu kemudian tahun 1 AD. Jadi ternyata setelah dihitung kembali berdasarkan tahun kematian Herodes, Herodes meninggal pada tahun 4 BC. Jadi kalau Herodes meninggal pada tahun 4 BC, tidak mungkin Tuhan Yesus lahir pada tahun 1 AD, karena Tuhan Yesus lahir sebelum kematian Herodes. Berarti harusnya tahun 5 BC atau mungkin tahun 6 BC, tetapi telah disepakati oleh banyak ahli sejarah, walaupun ada beberapa pendapat lain, bahwa ia lahir pada tahun 4 BC sebelum kematian Herodes. Jadi itu ditentukan setelah itu. Waktu saya katakan ditentukan, artinya dikasih label. Kan tanggal ini kan label untuk hari yang ada. Waktu itu berjalan, untuk setiap waktu dikasih label. Ini adalah tanggal sekian, bulan sekian, dan label BC dan AD itu bukan ada pada saat Yesus lahir. Setelah Tuhan Yesus lahir, beberapa abad setelah itu, baru ada istilah itu. Nah, sekarang kalender Masehi yang diikuti oleh dunia internasional adalah mengikuti kalender Gregorian yang diperkenalkan oleh Paus Gregory yang ke-13 pada tahun 1582. Pada tahun itu ada sedikit penyesuaian yang dilakukan oleh Paus Gregory yang ke-13 terhadap kalender Julianus atau Julian Calendar yang sudah diikuti berabad-abad lamanya sejak abad pertama sebelum Tuhan Yesus. Beberapa puluh tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, kalender Julian sudah mulai digunakan. Dan diadakan penyesuaian oleh Paus Gregory yang ke-13 sehingga disebutkan sebagai Gregorian Calendar. Lalu ada yang bertanya, wah kalau ada penyesuaian berarti hari-hari yang sekarang ini sudah sudah bisa kita ragukan dong dia punya kepastian. Jangan-jangan yang kita berbakti sekarang hari Sabat bukan hari Sabat, tapi jangan sampai sudah Senin atau Selasa seharusnya, karena penyesuaian dari Gregorian Calendar itu. Saudara sekalian, yang disesuaikan itu adalah tanggalnya atau label pada hari itu, atau label untuk hari tertentu. Bukanlah hari itu yang disesuaikan. Tanggalnya yang dipotong, hari tidak dipotong. Mengapa? Karena menurut beberapa catatan, saudara bisa baca ini banyak di internet, Wikipedia pun menyebutkan keterangan seperti ini, bahwa perubahan itu terjadi dengan memotong 10 tanggal, bukan memotong 10 hari loh, memotong 10 tanggal. Jadi 10 tanggal itu di-drop, dihilangkan untuk penyesuaian, di mana
tanggal 4 Oktober, hari Kamis, ya, tahun 1582, hari Kamis, tanggal 4 Oktober, besoknya, hari Jumat, harinya tetap berurutan, besoknya hari Jumat, tapi tanggalnya sudah dipotong 10 tanggal, jadi bukan lagi tanggal 5 Oktober besoknya, tapi besoknya adalah tanggal 15 Oktober. Jadi yang drop, yang dipotong, yang dipenggal, yang disesuaikan, itu adalah tanggalnya. Harinya tetap sama, siklus hari tetap sama. Mau tanggal berubah, tetapi kalau hari ini Minggu, besok Senin, besok Selasa, bahkan dalam perubahan besar kalender dari kalender Julian kepada kalender Gregorian, siklus hari tetap sama, hanya tanggal itu yang berubah. Dengan demikian, penanggalan itu tetap berlangsung sampai sekarang, tetapi tidak mengubah beberapa hari raya orang Kristen yang diperintahkan Allah untuk dituruti. Salah satu diantaranya adalah Sabat. Sabat tidak berubah, tetap hari yang ketujuh, dan hari ketujuh itu sampai sekarang adalah hari Sabtu. Perintah hari Sabat itu tidak dipengaruhi dengan dipotongnya 10 tanggal pada tahun 1582. Kemudian yang berikut, hari memperingati kematian Tuhan pun tidak dipengaruhi. Mengapa? Karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai ayat 26, saya baca saja 1 Korintus 11 ayat yang ke-26, Alkitab berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Ayat 23 dan 24, Yesus katakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apa artinya? Kita memperingati kematian Tuhan, kata ayat ini, setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus. Jadi ayat ini bukan menentukan tanggal berapa kita memperingati memperingati kematian Tuhan, tetapi ayat ini mengatakan bagaimana kita memperingati kematian Tuhan. Bukan tanggal berapa, tapi bagaimana kita memperingati kematian Tuhan. Saya baca sekali lagi, "Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini," yaitu acara perjamuan Tuhan, "kamu memberitakan kematian Tuhan," atau memperingati kematian Tuhan sampai Ia datang. Sekali lagi, kita memperingati kematian Tuhan setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya bahwa setiap kali kita memperingati kematian Tuhan pada tanggal tertentu, maka kita mengadakan perjamuan kudus. Itu terbalik. Seharusnya adalah setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, boleh sekali setahun, 2 kali setahun, ada yang melakukan itu setiap kuartal, ya, jadi 4 kali setahun. Setiap kali kita melakukannya, kita memperingati kematian Tuhan. Jadi dengan adanya perubahan tanggal, bukan perubahan hari, tapi perubahan tanggal, maka hari siklus 1 pekan itu tetap ada, dan pengudusan dan pemeliharaan hari Sabat tidak dipengaruhi, dan juga memperingati kematian Tuhan juga tidak dipengaruhi. Kesimpulannya, dengan kalender yang sekarang kita ikuti ini, yang kita gunakan ini, kita tetap bisa menjalankan segala kewajiban agama Kristen seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Terima kasih banyak.